Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Atas kuasanya, atas nikmat dan rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk terus memperbaharui keimanan kita, memperbaharui ilmu kita, yang mana dengan kesempatan yang Allah berikan, semoga Allah anugerahkan juga kepada kita kemudahan untuk bisa memaksimalkan apa saja di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan kembali belajar ngaji, belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita sedikit demi sedikit agar terus bisa lebih baik lagi dengan sesuai dengan bacaan yang baik dan benar, sebagaimana ini merupakan salah satu dari perintah yang Allah sampaikan di dalam ayat-ayatnya, di dalam kalamnya yang mulia, di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Muzammil ayat ke-4, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, dan kata Allah warattilil qur'ana tartila, warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an, tartilkanlah Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Maka para ulama telah menyampaikan apa itu makna ataupun arti daripada tartil. Di antara penjelasan-penjelasan yang sampai kepada kita dari para ulama mengenai makna dari tartil ini adalah bagaimana kita bisa membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang jelas, Salah satunya sampai kepada kita penjelasan salah satu perkataan yang disandarkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa makna daripada tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, sebagaimana disampaikan dalam syarah Manzumah Al-Jazariyah, kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa yang dimaksud dengan tartil adalah mentajwidkan huruf-hurufnya dengan mengetahui tempat-tempat berhenti, tempat-tempat berhenti pada bacaan ayat Al-Qur'an. Disampaikan juga di antara penjelasan yang sampai kepada kita mengenai makna ataupun arti dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mentartilkan Al-Qur'an, disampaikan Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tartil adalah bayyanahu tabyinan, dibaca dengan jelas setiap huruf-huruf di dalam Al-Qur'an. Kemudian salah seorang ulama Abu Ishaq juga mengatakan rahimahullahu taala di dalam Lisanul Arab jilid 11 halaman 265, beliau mengatakan wat tabyin la yatimmu bi ayyaj'ala fil qiraah wa inna ma yatimmu tabyin bi ayyubayyin jami'al huruf wa yufiha haqqaha minal isba. Membaca dengan jelas tidak mungkin bisa dilakukan jika membacanya terburu-buru. Membaca dengan jelas hanya bisa dilakukan jika dia menyebut semua huruf dan memenuhi cara pembacaan huruf dengan benar. Ikhwani azani Allah wa iyyakum. Jadi insyaallah ikhtiar kita, usaha kita untuk terus belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'an adalah salah satu ibadah yang mulia di mana kita
mencoba ya semaksimal mungkin untuk merealisasikan, melaksanakan salah satu dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak kepada hamba-hambanya. Di antaranya adalah insyaallah kita terus berusaha untuk belajar memperbaiki bacaan kita dalam membaca kalam Allah yang mulia, dalam membaca Al-Qur'an. Ikhwani azani Allah wa iyyakum ya. Alhamdulillah ya, kita pada kesempatan sore hari ini kita insyaallah akan melanjutkan bacaan surat An-Nasr ya. Kemarin sebelumnya kita sudah sampai di bacaan surat Al-Lahab. Ya, sedikit-sedikit kita pelajari ya dari makharijul hurufnya, ya dari sifat-sifat hurufnya, dan juga dari kesempurnaan membaca setiap harokat-harokat di dalam surat Al-Lahab. Insyaallah kita akan melanjutkan ya program memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita sore hari ini, yaitu membaca surat An-Nasr. Insyaallah semoga kita bisa mengambil istifadah ya, walaupun hanya sedikit ya, untuk terus memperbaiki bacaan kita. Kita mulai insyaallah. Dimulai dari ta'awudz kemudian sampai dengan ayat terakhir di surat An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita maksimalkan, sempurnakan, jelaskan setiap harokatnya ya, dan sempurnakan juga setiap makharijul huruf ya, termasuk kita sempurnakan konsistensi ya dalam membaca mad. Ketika 2 harokat kita baca 2 harokat setiap mad yang berharokat 2 harokat, yang panjangnya 2 harokat, termasuk di bacaan ta'awudz dan basmalahnya. Kita ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, insyaallah kita lanjut ke ayat pertama di surat An-Nasr ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kita ulangi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ya huruf pertama ya di surat An-Nasr ada huruf hamzah ya, hamzah kasrah ya, dijelaskan kasrohnya ya tidak samar menjadi imalah atau tapi disempurnakan harokat kasrohnya dengan menurunkan rahang bagian bawah kita ya, khafdu fakis sufla. Jadi disempurnakan, selain makharijul hurufnya juga kita upayakan untuk menyempurnakan setiap harokat-harokat dalam setiap hurufnya. Idza ya, kemudian ada huruf dzal ya, huruf dzal ya, kita sudah pelajari sedikit-sedikit makharijul atau tempat keluar hurufnya, yaitu dari ujung lidah ya, torful lisan, ditempelkan ke ujung gigi seri bagian atas ya. Idza, kemudian ya setelahnya ada alif, maka dibaca panjang 2 harokat. Idza jaa
Ya, selanjutnya ada huruf jim, ya. Huruf jim, ya, dia dibaca dari wasatul lisan, ya. Tempat keluarnya dari tengah lidah, kemudian sama dengan huruf ya, ya, dan shin. Ya, tetapi huruf jim dia dirapatkan, ditempelkan lidah bagian tengah kita ke atas langit-langit, ya. Idza ja, ya, kemudian huruf jim, ya, juga dia tidak mengeluarkan desis, ya, tidak mengeluarkan suara kita menjadi becek, ya. Ja, ya, tapi dikuatkan huruf jimnya, langsung tempelkan tengah lidah kita ke langit-langit. Idza ja, ya, kemudian, ya, setelah jim dibaca 2 harokat, setelahnya ada hamzah, maka itu kita baca lebih dari 2 harokat, ya, lebih tepatnya kita baca 6 harokat, ya, karena ada mad setelahnya huruf hamzah, ya, dalam satu kalimat, ya, kita kenal dengan mad muttasil atau mad wajib muttasil, sehingga kita baca menjadi 6 harokat. Idza jaa, ya, kemudian a-nya kita jelaskan lagi. Di sini ada beberapa huruf yang sudah kita lewat. Beberapa huruf tersebut harokatnya fathah, jadi kita sempurnakan, ya, fath, ya, dibuka mulutnya ketika melafalkan atau mengucapkan huruf-hurufnya. Idza jaa nasrullah, nasru, ya, kemudian setelahnya ada huruf nun, ya, ada huruf nun, ya, masih di ujung lidah tempat keluarnya, kemudian setelahnya ada shad. Nah, di sini perlu kita perhatikan bersama, ya, huruf nun kita baca dengan sifat tipis, ya, sifat tipis suaranya, na, kemudian setelahnya ada huruf shad, ya, ada huruf shad sukun, kita baca dengan sifat tebal, ya, dengan sifat tebal, ya, dan isti'la dan itbaq. Nasru, ya, na-nya tetap kita tipiskan, kemudian shadnya kita tebalkan, ya. Setelahnya ada huruf ro, dhammah, nasrullah, ya, masih di huruf yang kita baca tebal, ya, huruf ro harokat dhammah kita baca dengan sifat tebal, kemudian diikuti dengan lafzul jalalah, ya, lafzul jalalah sebelumnya dhammah juga kita baca tebal huruf lamnya, ya. Idza jaa nasrullahi, ya, kemudian haknya dijelaskan, ya, jelaskan kasrohnya, jelaskan makharijul hurufnya dari aqsal halki, dari pangkal tenggorokan. Nasrullahi wal fath, ya, wal fa, kemudian ada huruf waw, ya, monyongkan dulu, kemudian ada huruf lam sukun, wal, ya, maka lam sukun, ya, dan huruf wawnya baca sama-sama dibaca tipis, ya, wal fa, huruf fa, ya, makharijul atau tempat keluar hurufnya dari ujung gigi seri atas ditempelkan ke bibir, ya, bibir bagian dalam. Wal fa, ya, kemudian setelah huruf fa ada huruf ta, ya, ada huruf ta sukun, wal fath, ya, ingat-ingat membaca huruf ta, sempurnakan dulu syiddahnya, tahan di makhrajnya, kemudian lepaskan sedikit sehingga mengeluarkan angin. Wal fath, ya, kemudian selanjutnya ada huruf ha, ya, di sini ada iltiqa usakinain, ya, bertemu 2 huruf yang sukun, ya. Seringkali, ya, kita membacanya menghilangkan huruf yang kedua, ya, padahal iltiqa isakinain bertemunya 2 huruf, setiap huruf masing-masing hurufnya harus disempurnakan, harus dijelaskan, ya, tak sukunnya jelas, ha sukunnya juga jelas. Wal fath, ya. Kita ulangi dari awal ayat. Idza jaa nasrullahi wal fath, ya.
Silahkan kita baca sama-sama. Saya ulangi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Silahkan. Baca lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, barakallahu fikum. Ya, kemudian kita ke ayat kedua. Wa-nya manyunkan dulu, kemudian ro-nya tebal. Wa-nya tipis, ro-nya tebal. Wa-ro. Kemudian setelah huruf ro ada huruf hamzah fathah, ya, hurufnya dibaca tipis lagi. Ya, di sini ada huruf ro, ya, dihimpit, ya, atau awali dan dilanjutkan dengan huruf tipis, ya. Wa tipis, ro tebal, a tipis. Maka disempurnakan, ya, hati-hati, sempurnakan huruf wa dan hamzahnya dibaca tipis, ro-nya yang tebal. Ya, jangan sampai wa atau hamzahnya kita baca dengan tebal karena mengikuti huruf ro. Wa ro'a, wa ro, wa ro'a, wa ro'aitan na. Ya, kemudian ada ya sukun setelah hamzah. Ai wa ro'aita. Ya, kemudian huruf ta sama, ya, ada sifat hams sedikit ketika berharokat. Ya, di sini harokatnya fathah, ta wa ro'aitan na. Ya, ada huruf nun, ya, ada huruf nun tasydid. Maka dia memiliki sifat gunnah, ya, yang harus sedikit dilamakan, ziyadatul gunnah, tambahan gunnah. Wa ra'aitanna, tidak boleh tergesa-gesa ketika membaca dengung dalam atau pada huruf nun, ya. Wa ra'aitanna, ya, kemudian huruf nun setelahnya alif dibaca dua harokat. Kemudian setelahnya huruf sin fathah, nasa, na dua harokat, sinnya dibaca jelas. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna, ya, fathah, kemudian diikuti, ya, dilanjutkan dengan huruf dal. Ya, huruf dal termasuk huruf yang memiliki sifat qalqalah, ya, maka dipantulkan huruf dalnya. Yad, ya, yadkhulu, ya, kemudian setelah huruf dal ada huruf kha, ya, ada huruf kha dibaca dengan tebal, ya, menebalkan huruf kha. Yadkhu, kemudian setelah huruf kha, ya, ada huruf lam. Nah, di sini hati-hati, ya, jangan sampai sifat tebal pada huruf kha kita baca di huruf lam. Ya, maka di huruf lamnya harus kita sempurnakan, dibaca dengan tipis. Khu, lu, ya, khu, lu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna, ya. Kemudian lu-nya panjang, dua harokat diikuti dengan huruf nun. Yadkhuluna fi dinillahi. Ya, di sini ada beberapa huruf dengan harokat kasroh, maka kita sempurnakan kasrohnya, ya, turunkan rahang bagian bawahnya. Fi disertai dengan mad atau panjang dua harokat. Fi di, ya, huruf fa ada angin keluar. Ya, huruf fa ada angin keluar ketika kita menempelkan gigi ujung gigi seri bagian atas ke bibir bagian bawah, mengeluarkan angin. Fa, fi, fu, af, ya. Fi dinillahi, dinillah, ya, ada lafzul jalalah, ya, ada lafaz Allah, sebelumnya ada harokat kasroh, ya, maka berbeda dengan sebelumnya. Yang sebelumnya dibaca tebal, maka di sini kita baca tipis huruf lamnya. Fi dinillahi af, ya, kemudian ada huruf ha, ya, sempurnakan ha dari aqsal halq, ya, dari pangkal tenggorokan, sempurnakan makhrajnya, sempurnakan harokatnya. Hi, fi dinillahi, setelahnya afwaja, ya, ada hamzah fathah, ya, kemudian diikuti oleh huruf fa sukun,
ya fa sukun lebih dirasakan, lebih dijelaskan angin keluar ketika membacakan melafalkan huruf fa, ya di situ kemudian diikuti oleh huruf waw, ya ada huruf waw kita manyunkan, jangan lupa afwaja, ya kemudian ada huruf jim, ya huruf jim afwajan, ya tetapi di situ ada waqaf maka disukunkan berhenti menjadi dibaca panjang 2 harokat, ya mad iwad afwaja, maka perhatikan di sini mad iwad kadar panjangnya sama dengan mad tabi'i 2 harokat, tidak boleh lebih, ya karena kebanyakan kita sering mendengar bacaan mad iwad ya sering dibaca lebih dari 2 harokat. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, seperti itu. Banyak yang membacanya masih dilebihkan dari 2 harokat. Maka kita belajar ya bahwa mad iwad kita baca kadar panjangnya adalah sama dengan mad tabi'i 2 harokat. Afwaja, ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita ulang dari ayat 1. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, silakan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masyaallah, ya. Sekali lagi, pada huruf nun tasydid ada tambahan dengungnya ditahan tidak tergesa-gesa. Wa ra'aitan nasa. Ya, kemudian sempurnakan makhraj pada huruf kha. Yadkhu kha, ya makhrajnya tempat keluarnya dari adnal halq, ya dari tenggorokan bagian atas, ya bersama dengan huruf ghain. Yadkhu, ya tidak mengalir angin ya atau nafasnya seperti huruf ha. Yadhu tidak, tapi di atas tenggorokan kita bagian atas. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik, kita lanjut ke ayat ketiga terakhir ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Silakan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Naam, ya. Innahu kana tawwaba. Ya, di sini ada huruf fa. Ya, sekali lagi mengeluarkan angin fa, bukan pa ya, bukan pa. Ya, tapi juga bukan bibir ketemu bibir. Fa. Ya, tapi yang bertemu adalah gigi atas kita, gigi seri bertemu dengan bibir bagian bawah. Ya, fasabbi. Ya, kemudian ada huruf ba tasydid, ya tahan suaranya di makhrajnya. Fasabbi. Kemudian sempurnakan dengan ba kasroh, ya dengan menurunkan rahang bagian bawah kita. Fasabbih, ya kemudian ada huruf ha sukun, ya sempurnakan, ya jelas suara atau angin yang keluarnya. Fasabbih, ya fasabbih bihamdi. Ya, ada huruf bi lagi, sempurnakan, jelaskan kasrohnya. Bihamdi, ada huruf ha lagi, ya jangan sampai tertukar dengan huruf ha yang dari aqsal halq, ya yang dari pangkal lidah, bukan fasabbih
ya, tapi fasabbih ya lebih lembut suaranya. Bihamdi sama bihamdi, ya huruf ha fathah juga sama dengan ha sebelumnya dari wasatul halq, dari tengah tenggorokan. Bihamdi rabbika, di ya tipis ya, dal seperti huruf ta ya, tempat keluarnya ujung lidah kita bertemu dengan tempat tumbuhnya gigi ya. Fasabbih bihamdi ra ya, kemudian ro-nya di sini dibaca tebal ya, ro berharokat fathah maka dibaca tebal. Rabbi ya, maka di sini setelah huruf ra ada huruf ba ya, ba dibaca dengan tipis ya, jangan ba-nya menjadi tebal seperti huruf ra. Rabbi ya, tapi ditipiskan huruf ba-nya. Rabbi bi ya. Fasabbih bihamdi rabbika, ka ya, kemudian setelahnya huruf ka sama seperti huruf ta, dia ada angin ya, ada angin sedikit yang keluar. Ka bihamdi rabbika was ya, huruf waw ya, kemudian sin dijelaskan ya, ada sifat atau angin nafas yang keluar ya, kemudian disempurnakan dengan sifat sofir ya, desis yang kuat. Wastau, kemudian setelahnya ada huruf ta, wasta ya, taknya tipis mengeluarkan angin sedikit, kemudian setelah huruf ta ada huruf tebal ya, hati-hati taknya tidak ikut menjadi tebal, taknya tipis, ghoinnya yang tebal ya. Wastau ya, tebal, kemudian dia mengeluarkan suara ya, suaranya mengalir. Wastau seperti di bacaan surat Al-Fatihah ya, ghairil maghdu ya, mengalir suaranya di makhraj. Wastaufi, kemudian huruf fi-nya tipis lagi ya, ta tipis, ghainnya tebal, fi-nya tipis lagi. Ta wastaufir ya, kemudian huruf ro sebelumnya kasroh juga dibaca tipis ya, tidak wastaufir ya, fir ya, ro kasroh atau ro sukun sebelumnya kasroh sama dia hukumnya atau sifatnya tipis ya. Kemudian di sini ya sama di ayat dengan di ayat pertama ya, ada dua huruf sukun bertemu iltiqa is-sakinain, maka kita harus sempurnakan masing-masing huruf sukunnya. Yang pertama ro ya, kemudian ada huruf ha sukun jika diwaqaf di situ ya. Huruf ro sukun, ha sukun, semuanya masing-masing hurufnya harus dijelaskan. Wastaghfir ya. Jadi bukan wastaghfir ya, tapi ada huruf ha-nya. Wastaghfir ya, harus dijelaskan ya, karena ketika kita tidak menyempurnakan hurufnya, berarti artinya kita telah menghilangkan satu huruf yang ada di surat An-Nasr. Maka apapun keadaannya kita harus berusaha untuk menyempurnakannya. Fasabbih bihamdi rabbika, bihamdi rabbika wastaghfir innahu ya, kemudian ada hamzah kasroh i ya, i jelaskan jangan i tapi i, kemudian makhrajnya juga disempurnakan i ya, bukan i innahu in, tapi disempurnakan dijelaskan dari makhrajnya i ya, innahu ya, kemudian ada huruf nun ya, nun bertasydid ya, ada tambahan dengung, tambahan gunnah pada bacaan huruf nun di sini ya, ada nun tasydid tidak tergesa-gesa jadi innahu, tapi innahu ya, setelah huruf nun ada huruf ha lagi ya, huruf ha lagi dari pangkal tenggorokan, sempurnakan hu ya, sambil memonyokkan kedua bibir kita. Innahu ka ya, kaf ya, mengeluarkan angin sedikit seperti huruf ta. Kana dua-duanya tipis. Kana tawwaba ya, ada huruf ta fathah, kemudian ada huruf waw ya bertasydid di sini.
tahu. Nah, di sini perlu kita ingat-ingat ya, perlu kita perhatikan di sini membaca huruf waw tasydidnya ya sempurna, mulutnya dari makhrajnya, dari bibir ya, tidak masuk ke dalam rongga hidung ya, bukan tawa ya, karena berbeda, hampir mirip dengan idgham bi gunnah ya. Idgham bi gunnah ya ketika ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan waw ya, maka dia disertai dengan dengung ya, seperti di surat Al-Lahab ya, kemarin kita sudah membacanya di surat Al-Lahab ayat pertama ya, kita ulangi lagi. Tabbat yada abi lahabin wa lahabin. Nah, di sini ada tanwin atau kasrotain bertemu dengan huruf wa. Lahabin sama dileburkan ya, ditekan huruf wawunya. Tetapi di sini disertai dengan gunnah, lahabin. Ya, suara masuk ke rongga hidung. Tetapi kalau di surat An-Nasr di ayat terakhir kana tawwa, dia tidak disertai dengan dengung, tidak disertai dengan gunnah. Jadi suara tekanan tasydidnya sempurna dari bibir. Tawwa kemudian tidak didengungkan, tidak dilamakan. Tawwa bukan tawwaba ya, tidak seperti itu. Jadi langsung tasydidnya sempurnakan di bibir, di makhrajnya huruf waw. Tawwaba ya, kemudian ada alif di situ dibaca 2 harokat, ba juga di situ ya dibaca dua harokat ya, mad iwad. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kita ulangi dari ayat 1. Idza jaa nasrullahi wal fath. Silakan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Barakallahu fikum. Silakan, Dok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamzahnya sempurnakan, Dok. A dari pangkal a, nah gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Soalnya banyak yang nanggung ketika huruf a tidak sempurna, jadi a'u, jadi sempurnakan di pangkal tenggorokan a'udzu. Silakan, Dok, lanjut, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sifat huruf sinnya sempurnakan, bis dialirkan, jangan ditahan, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sekali lagi, Dok. Idza jaa nasrullahi wal fath. Naknya sedikit ditipiskan lagi. Idza jaa
nasrullahi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, insyaallah. Lanjut, Dok. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lebih dijelaskan huruf ata angin ketika ketika mengucapkan huruf fa. Yadkhuluna fi dinillahi afwa. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Silahkan lanjut, Dok. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, huruf ha-nya dari pangkal tenggorokan, Dok. Wastaghfir. Wastaghfir. Masih ke atas dikit. Wastaghfir. Wastaghfir. Nah, ulangi. Fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Masya Allah, barakallahu fiik. Insyaallah sedikit-sedikit kita terus belajar, ya, terus dilatih agar bacaan kita terus bisa lebih baik lagi. Lanjut, Kak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan panjangnya terlalu panjang, Kak. Dipendekkan lagi menjadi 2 harokat pada la bismillah ar-rahman. Nah, di situ ada 2 huruf dibaca panjang dengan 2 harokat, ya, pada huruf lam, lafzul jalalah, kemudian ma, rohma. Silahkan ulangi, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Masya Allah, stabilkan, konsisten dulu huruf bacaan madnya. Silahkan. Iza jaa nasrullahi wal fath. Huruf dzal, ya, bukan iza, za, tidak ada desisnya, ya. Tempelkan huruf ujung lidah kita ke gigi seri bagian atas. The tidak mengeluarkan desis. Iza jaa Huruf jimnya ja, ada tanda seperti halis, ya, mad muttasil, wajib baca panjang 6 harokat. Idza jaa, za-nya idza tidak mengeluarkan desis. Belum yang tadi. Nah, gitu. Iza jaa nasrullahi wal fath. Huruf ha-nya jelaskan. Wal fath. Naam. Lanjut. Iza jaa nasrullahi wal fath. Coba nasru. Naam, seperti huruf sin hanya ditebalkan, ya. Kalau sin nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka kalau ini shad ditebalkan. Idza jaa nasrullahi. Iza jaa nasrullahi wal fath. Nah, lanjut. Ya, nanti dilatih terus huruf ha-nya wal fath. Lanjut. Wa ra'aitan nas yadkhulu fi dinillahi afwaja. Huruf nunnya, Kak, ketinggalan.
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi, ada huruf nun di situ. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yadkhuluna, naknya pendek. Yadkhuluna fi, nafi. Ulangi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masya Allah. Baik, ya nanti tinggal disempurnakan ya gunnah atau dengung di huruf nun bertasdidnya, kemudian madnya di situ tidak lebih dari 2 harokat. Ya, lanjut Kak, ayat 3. Fasabbih bihamdi. Coba fasabbih. Lanjut. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dilatih huruf ro-nya tebal ya, seperti di ayat sebelumnya juga tadi dibaca tebal, harusnya wa ro. Kemudian di ayat ketiga fasabbih bihamdi ro diangkat pangkal lidahnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, di sini ada huruf ha juga ya, jelaskan seperti atau sebagaimana kita menyempurnakan huruf ro-nya. Wastaghfir. Ya, ada huruf ya. Wastaghfir. Nah, lanjut Kak. Nah, betul gitu. Disertai dengan gunnah, betul seperti itu ya. Tadi juga di ayat kedua ya, wa ra'aitanna ya, sama ada tambahan dengung atau gunnahnya di huruf nun bertasydid. Lanjut Kak. Innahu kana tawwaba. Ya, jangan lebih dari 2 harokat ya. Mad iwad ya, kadar madnya sama dengan mad tabi'i 2 harokat. Innahu kana tawwaba. Wa dengan ba sama panjangnya. Innahu kana tawwaba. Ya, karena udah keenakan di akhir ayat biasanya gitu, dilebihkan panjangnya. Innahu kana tawwaba. Apalagi udah mau ruku ya, ketika sholat kita membaca bacaan yang ada mad iwadnya di ujungnya, ketika mau ruku ya, maka biasanya sering kali melebihkan mad iwad seperti ini contohnya. Baik, wallahu taala alam bisawab. Ya, ikhwani azani Allah wa iyyakum, cukup untuk pertemuan hari ini ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya, dan semoga Allah terus mudahkan kita ya untuk bisa berlatih ya, terus melatih lisan kita, lidah kita dalam membaca Al-Quran, sehingga Allah mudahkan kita untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya, kepada Allah kami mohon ampun ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.